Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, kami sekali lagi bercerita mengenai pelet, lalu dimensi bagi arwah yang hidupnya relatif begajulan, bocoran sedikit mengenai alam dewa, dan juga dimensi baru manajemen kubu kanan yang kami lihat bagi arwah yang bundir. Gimana? Langsung aja, stay tune. Latar belakang klien kami kali ini adalah seorang wanita yang berusia 50 tahun. Wow, tapi cantik banget. Ya tapi sebenarnya wanita berumur 50 tahun juga banyak yang masih cantik sih. Memang. Tapi ini kelihatan banget sih awet muda dan dijaga banget gitu loh, Jess. Kayak kami ngelihatnya pangling sih kayak. Ya, bagi siapa klien kami yang bersangkutan, kami ingin benar-benar bilang bahwa Anda cantik sekali usia segitu. Dan beliau adalah seorang fashion designer. Suami beliau sudah meninggal dan beliau sempat tinggal di luar negeri, kawasan Asia Tenggara. Ya. Dan pertanyaan pertama, dia menanyakan arwah pamannya. Di mana arwah pamannya? Sekilas mengenai pamannya itu punya 3 istri dan dari masing-masing 3 istri mempunyai anak. Ya ini yang gue maksud tadi relatif begajulan. Lalu klien kami juga menanyakan arwah suaminya yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, dia menanyakan istri terakhir pamannya yang diduga pakai sejenis guna-guna untuk memelet pamannya. Si cewek ini orang Jawa Barat. Masuklah kita ke chapter hasil scanning kami. Nah, yang mengenai paman ini sebenarnya nggak banyak yang bisa kami ceritakan. Tetapi ketika masih hidup, orangnya itu gampang move on dan yang gak baperan. Kami semuanya validasi ke... Oh ya, kami belum bilang klien kami namanya siapa. Sebut saja Bella. Bukan nama asli. Jadi pamannya Bella ini waktu masih hidup kami berhasil memvalidasi bahwa Bella, om ini pas masih hidup gak baperan ya. Dan orangnya move onan. Iya betul. Makanya mempunyai 3 istri dan dari masing-masing istri itu ada anak juga semuanya. Ketika kami menganalisis arwah pamannya ini, memori terakhirnya ada anak perempuan ya Jess ya. Kami tanya, ada anak perempuan nggak? Oh iya, pas pamannya meninggal, anak perempuan yang terakhir ini yang dari istri yang diduga memelet itu usianya masih 1 tahun kan. Nah, kelihatannya si pamannya Bella sayang banget sama itu. Ada berbagai validasi yang kami bisa validasi ke Bella. Poin dari video ini adalah di mana sekarang pamannya itu seperti ada di dimensi kubu kanan yang kalau aku ngeliatnya ya, kamu ngeliat juga kan? Ngeliat, beliau ada di dimensi kubu kanan. Aku cerita yang aku lihat dulu ya. Pamannya ini seperti sedang bersama GR atau sejenisnya, lalu kayak seakan-akan kayak bolak-balik buku lembaran buku itu representasi hidupnya dia. Jadi seakan-akan seperti mereview, oh hidup lu di usia 26 ngapain aja, hidup lu di usia 30 ngapain aja, dan seterusnya. Yang kamu lihat gimana? Yang aku lihat sosoknya putih, jadi latar belakangnya itu lebih ke arah putih, lalu betul dijaga dengan Grim Reaper, dan seperti sedang duduk Kawil yang aku lihat. Beliau sedang duduk, betul kayak, aku lihatnya dari samping tapi sorotnya lebih ke belakang tapi samping kayak gitulah. Dan lagi nge-review, ada abstrak lagi nge-review something. Beliau seperti lagi membuka lembaran-lembaran gitu. Exactly. Lalu kamu lihat hal yang sama juga? Kayak lembaran buku. Ya ini sih udah pasti reinkarnasi lagi sih Jess. Udah pasti kayak kerasa banget. Cuma teman-teman yang kami lihat itu dia lagi mereview, nggak tahu dia mungkin lagi mau ditetapkan kali, entah harus ngapain lagi. Tapi jauh sih dari rasa dihukum atau enggak. Jauh banget. Jadi walaupun mohon maaf kata begajulan bukanlah kata yang tepat, tetapi gue belum nemu kata lain. Intinya bebas, tidak mau dikekang. Jadi walaupun by today standard masyarakat mungkin menganggap kayak, kawin 3 kali, masing-masing itu udah punya anak lagi. Dan memang orangnya agak susah dikasih tahu sih. Tetapi beliau arwahnya di dimensi kubu kanan yang jauh dari kata siksaan, jauh dari kata hukuman. Sepertinya akan reinkarnasi lagi.
Tapi Hanover semuanya bukan berarti teman-teman bisa begajulan juga ya. Bukan berarti kayak merit berkali-kali, dari setiap merit itu punya anak. Ya, sepertinya bukan tipe pilihan hidup yang paling optimal deh. I think salah satunya karena beliau itu sosok yang cukup terkenal deh di kalangan artis. Oh, dia artis ya? Dia produser. Oh, oke. Pokoknya produser. Tapi produser Gak apa-apa, produser kan banyak. Pokoknya dia banyak produser ya. Iya. Oke, gue lupa ya, itu dari Jesslyn. Thank you. Ya mungkin karena itu kali ya. Iya, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah sih. Iya, beliau kalau tidak salah waktu aku mendengar dari Ibu Bella adalah seorang produser. Jadi memang pekerjaannya sering bertemu dengan wanita-wanita, artis-artis, something like that lah. Oke, itu mengenai paman. Sekarang kita beranjak ke arwah almarhum suami dari Bella. Kami akan menceritakan sekilas background dari suami Bella. Silakan. Suami dari Bella adalah seorang polisi tapi di luar negeri tinggalnya. Dia warga negara asing. Iya, warga negara Kami nggak asing. bisa bilang negara mana, pokoknya daerah Asia Tenggara. Betul. Ya. Bella dengan suami sempat tinggal di Asia Tenggara sudah cukup lama. Nah, seperti biasa kami men-scan kan. Yang pertama, yang gue lihat dulu, nanti kamu cerita yang kamu lihat ya. Ada vision bahwa arwahnya ini diambil paksa oleh GR Putih. Terus Jesslyn ngelihat vision yang aneh banget. Sudah jadi arwah, tetapi di traffic. Nah, silakan lanjutin. Jadi aku melihat, loh kok beliau ini seperti tidak tahu arahnya mau kemana. Lalu aku lihat ada zebra crossnya cukup besar, tapi di belakangnya itu seperti kayak entah apartemen, entah kayak toko-toko apa ruko-ruko kayak gitu yang aku lihat. Lalu beliau ingin nyebrang tapi bukan dalam keadaan mobil-mobil sedang berhenti. Jadi waktu mobil lagi melaju dengan kecepatan yang cukup cepat, beliau langsung sengaja kayak pengen menabrakkan diri gitu loh. Langsung jalan, ingin menabrakkan dirinya sendiri terhadap kendaraan-kendaraan yang sedang melaju. Padahal sudah menjadi arwah. Betul. Jadi enggak, itu aku tuh sampai sekarang kayak tadinya tuh aku tuh masih bingung. Tapi ketika waktu dia jalan menuju traffic itu, terus kayak tembus kok, gitu. Iya, kok kayak tembus. Gitu. Oh, berarti ini posisinya adalah beliau sudah menjadi arwah. Nah, mungkin Hanover bertanya kan. Bentar, aku belum selesai cerita. Terus di bagian belakang aku melihat ada Grim Reaper putih. Dan waktu dia mau jalan itu langsung tangannya dipegang gini. Ditarik paksa. Ya, dicengkram seperti itu. Mungkin Hanover bertanya kayak, kok bisa visionnya seperti itu? Ya gue juga gak tahu. Udah jadi arwah masih pengen ditabrakin sama mobil lagi kan. Barulah kami tahu bahwa almarhum suami meninggal dengan cara, kami kaget setengah mati. Nah, disinilah letak poin-poin yang bisa kami ceritakan. Kami gak bisa cerita detail bagaimana suami dari Bella itu bundirnya. Yang jelas itu bundir udah. Kami gak, ya aja sih ya, kita gak usah cerita detailnya. Tetapi ketika kami menerawang lagi scan background kehidupannya, dia tuh hampir gak pernah cerita terhadap Bella mengenai kondisi pekerjaannya. Gak pernah cerita. Tapi satu yang gue temuin, polanya si suami. Ada pola aneh yang mungkin gara-gara orang tua ya, atau bagaimana. Sang suami ini conflicting batin, kontradiktif batin antara dirinya sendiri. Misalnya seperti ini teman-teman. Lagi makan, ini hanya contoh ya. Lagi makan bersama, terus ada sushi yang dipotong-potong gitulah. Si suami kayaknya pengennya ngambil dari yang bagian tengah, yang udangnya paling enak gitu. Itu kan hanya hal sederhana. Dia cukup mengambil itu, makan ya makan aja lah. Kan gak ada aturan yang kayak lu harus ngambil dari paling kiri atau dari paling kanan. Nah si suami itu kayak egonya pengen ngambil dari tengah yang udangnya enak, tapi kayak pikirannya atau apa yang maksa, enggak, lu ngambil harus dari yang paling kiri, disiplin.
Gitu Jess yang aku baca. Jadi conflicting batin dong ya. Jadi imagine orang yang setiap hari hidupnya conflicting batin, kayak mau have fun tapi nggak bisa gara-gara ada something di dalamnya. Entah yang disebut alter ego atau yang disebut dengan subconscious mind. Kami belum bisa meneliti lebih jauh, tapi bayangin kalau ada hal sebut saja alter ego yang membatasi kita, kan nggak nyaman hidupnya. Pernah Bella cerita, ini sensitif sih, tetapi waktu anaknya, Bella juga sudah mempunyai anak. Usia berapa tahun ya? 3 tahun ya? Masih kecil. Masih kecil banget, disuruh sama bapaknya, kamu jalan sendiri gitu, baru harus mandiri. Iya oke, mendidik anak supaya mandiri itu bagus, tetapi nggak lagi usia 3 tahun juga sih Jess. Iya. Gitu. Lalu akhirnya anaknya cerita ke ibunya. Dan waktu cerita sambil menangis, "Mama, papa tadi suruh aku nyebrang jalan tapi nggak ditemenin. Katanya disuruh sana-sana gitu. Aku takut," kata anaknya. Nah sekarang kami akan berusaha menjelaskan dimensinya si arwah suaminya ini di mana. Silakan Jess. Aku melihat dimensinya ada di dimensi abu-abu, tetapi agak berbeda kali ini. Dimensi abu-abunya terdapat ruang isolasi, dan aku hanya melihat ada arwah si suami ini aja. Aku Betul. tidak melihat ada arwah lain, dan seperti harus merenungkan sesuatu atas perbuatannya. Dan posisinya si suami itu kalau gue boleh praktekin, begini kan Jess yang kamu Ya, lihat kan? ya. Gini, merenung aja diem, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya begini aja. Dan ini yang menarik, bukan menarik sih, maaf, ini yang baru bagi kami ya. Sebenarnya si suami itu ketika setelah bundir, dia berpikir bahwa dia akan hilang, ya kan Jess? Yes, Dia berharap ketika gue udah bundir, udah gone from existence. that's why kenapa aku melihat ketika sudah menjadi arwah pun beliau masih ingin menabrakkan diri terhadap mobil-mobil yang melaju karena merasa, loh kok abis bundir saya bukannya lenyap, malah saya masih ada. Kok saya masih sadar, kok saya masih bisa tahu ini tahu itu. Ya udah deh, saya mau lenyap aja, makanya saya harus menabrakkan diri ke kendaraan-kendaraan yang sedang melaju. Nah, kenapa di situ GR ambil alih secara paksa? Ini sebenarnya infonya sensitif nih bagi para arwah yang dengar, tapi gue yakin nggak apa-apa karena hukum alam bekerja dengan cara yang tidak bisa dibohongi. Karena kalau itu dibiarkan, itu bener-bener kelihatan sama orang nyetir, saking powerfulnya. Terus kalau Anovers bertanya, loh kok bisa gitu? Anomali maksudnya kan arwah yang pengen, beda loh niatnya guys antara arwah yang gentayangan terus kayak pengen gitu, pengen nampilin diri, itu kan niatnya iseng. Nggak ada niat yang power itu nggak cukup kuat. Sedangkan si arwah suami ini, dia bener-bener pengen gone from existence. Itu energinya kuat banget. I don't know ya kenapa energi-energi yang seperti ini lebih cenderung kuat nyebrang interdimensional, energi dendam lah, keputusasaan lah, sedih dan yang lain-lain. I have no idea Karena teman-teman. diniatin sekali. Tapi intinya GR ngeliat di situ, wah ini sistem bisa sedikit terganggu nih, dan dia bisa mengganggu orang-orang yang harusnya nggak ngeliat dia jadi lihat kan, akhirnya diambil paksa gitu kan. Balik lagi ke dimensinya, dia di dimensi sejenis abu-abu tapi dikurung seakan-akan kayak di ruang isolasi. Itu dikurung, nggak boleh. Nah ini yang menyedihkan bagi kami, udah dikurung pun almarhum suami masih nggak tahu mau ngapain ya Jess ya. Iya. Jadi ternyata banyak kasus-kasus detektif astral ataupun anomali yang setelah itu kemungkinannya 2. Either si arwah langsung nyesel dan segala macem, atau 2 langsung menyambut baik kayak yeay ini solusi ya kan. Nah ini si arwah suami ini tidak keduanya. Nyesel enggak, tapi menyambut baik bahwa dia juga sudah meninggal enggak juga. Jadi ini fall into apa ya, jatuh ke sebuah lubang kategori yang kami juga belum bisa memetakan ini apa ini gitu loh. I think setiap orang mempunyai perasaan yang beda-beda deh Kak Will setelah melakukan hal tersebut. Jadi mungkin belum tentu, mulai sekarang belum tentu kita bisa pukul rata. Maksudnya, emang tidak bisa dipukul rata rasa apa yang mereka merasakan setelah melakukan itu. Tapi satu hal yang pengen kami ceritakan adalah suami bundir dengan niat dan bahan bakar depresi, tetapi dia tidak masuk dunia gelap.
Itu yang bisa kami kasih tahu sekarang. Balik lagi kalau teman-teman nanya, kenapa sih bundirnya? Berkali-kali gue dan Jesslyn scanning, kami menemukan conflicting batinnya itu. Kamu nemuin apa? Aku sih nggak nemuin hal lain kecuali conflicting batin. Conflicting batin, iya. Aku juga merasa hal yang sama. Jadi dikatakan depresi juga enggak kayaknya ya. Bahan bakarnya ini beda nih. Sebenarnya ada sesuatu yang beliau tidak bisa jelaskan ketika di hadapan orang lain, tapi beliau kayak sangat menginginkan sesuatu. Iya. Dan kalau dipikir kayak beliau tuh ingin mengakhiri hidup gara-gara apa ya, hidup nggak bisa bayar cicilan lah gini-gini, kayaknya bukan arah situ ya Jess ya. Tapi mungkin karena saking keinginan sesuatu itu sometimes tidak berjalan sesuai dengan apa yang beliau rencanakan, makanya jadinya ujung-ujungnya kok tidak sesuai dengan yang aku rencanakan sih gitu. Aku kan sudah disiplin, aku sudah berbuat baik, aku adalah polisi negara ini, aku adalah penegak keadilan, tapi mengapa aku tidak bisa berjalan sesuai yang seperti aku mau sih. Oke, ini singkat cerita. Jadi Bella memang sempat bilang kepada kami bahwa sebelum suami memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, suami sempat dihukum oleh atasannya. Jadi beliau tidak boleh memakai pistol. Pistolnya diambil oleh atasannya. Karena ya kami juga nggak tahu jelas, karena kan suaminya nggak cerita kan. Mungkin dia abusing powernya kali gitu, ya. Katanya gitu. Jadi ada kayak gangster gitu. Terus main dipukul. Terus dipukul gangsternya. Jadi pisau bukan itu. Jadi senjata apinya diambil. Tapi semua yang Jesslyn katakan diperparah dengan dia conflicting batin juga, yang kayak masalah gue pengen ngambil dari sini tapi kayaknya kedisiplinannya dia dan apa ya, kekakuannya dia itu loh ngambil alih terus. Bayangin teman-teman, kita ingin hidup yang lebih fleksibel, tapi kayak ada suara yang ganggu terus kayak kaku banget. Semua orang sebenarnya ngalamin, termasuk gue sekalipun. Tapi porsinya almarhum ini cukup parah. Mungkin karena negara tersebut dikenal akan kedisiplinannya kali ya. Ya jangan di-spill lagi, ntar kita tahu itu negara mana gitu ya. Asia Tenggara kan nggak sebanyak itu negaranya. Kami hanya bisa bilang, iya, natur dari masyarakat negara itu sih sangat rasanya sangat disiplin. I think sekian dulu sih soal yang suami ya kita cerita ya. Nah, suami dan paman. Udah, sekarang suami dan paman. Lanjut. Sekarang kami akan menceritakan mengenai istri ketiga. Jadi sampai setelah Bella menjelaskan tentang paman, tentang suami, case close, Bella sampai terakhir masih penasaran. Tapi anomali, saya masih penasaran. Soalnya saya punya teman baik. Teman baiknya itu indigo. Dan teman baiknya bilang, kok sepertinya si suami ini meninggalnya secara tidak natural. Iya, saya penasaran. Apakah istri ketiga benar-benar mengganggu paman saya? Kayak gitu pertanyaannya. Lalu kami bilang kepada Ibu Bella, Ibu, yang kami lihat tidak secara gaib meninggalnya. Yang kami lihat justru beliau meninggal ada masalah di bagian dari kayak pernapasan, leher sampai area dada. Betul. Terus masih penasaran. Tapi coba deh dilihat lagi yang foto istri ini gitu. Istri ketiga. Ya begitu kami lihat memang sih kami menemukan adanya susuk di istri ketiga, lalu juga seperti energi pelet. Jadi orang yang melihat sosok dari istri ketiga ini akan merasa kok menarik sekali ya. By the way, istri ketiga ini sekarang udah pacaran lagi bersama bule. Udah nikah malah. Udah nikah ya? Udah nikah bersama dengan bule. Tapi kami lupa Eropa atau Amerika, kami lupa. Ada fotonya sih gitu. Bule itu secara tidak langsung jadinya seperti melihat sosok istri ketiga ini. Wah, cantik banget ya. Dan manut. Saya tidak pernah menemukan sosok perempuan yang lebih cantik dan lebih mengerti saya daripada dia gitu. Lalu memang dikonfirmasi dengan Ibu Bella, iya betul, itu sayang banget itu sama si istri ketiga ini. Aduh, padahal mah Jess, kan
ya saya itu kan sebagai fashion designer juga saya tuh makeup artist ya. Ini kata Ibu Bella. Saya kan makeup artist ya. Saya tuh tahu muka bare face-nya dia. Aduh, bare face-nya itu nggak banget deh. Maaf gitu. Tapi aduh bedanya jauh banget nih, kamu lihat aja nih. Ini before, ya ini after. Lihat beda kan gitu. Iya, memang aku sih. julidnya keluar. Nggak apa-apa, Jess. Ya, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Ya, singkat kata, suaminya jadi manut dan jadi relatively bodoh. Yes. Kami beberapa kali sih melihat kondisi seperti ini. Nggak bisa dipukul rata itu semua pelet ya. Nggak bisa. Ada aja yang memang mohon maaf lakinya yang jadi kayak ya itu ada. Tetapi si istri ketiga ini salah jawab. Yang salah jawabnya ini accidentally revealing apa yang dia lakukan. Ditanya sama keluarga-keluarganya, aduh, andai kata kita bisa bilang dia asal mana ya. Gue cuma bisa bilang si istri ketiga ini Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Gue nggak bisa bilang. Ditanya sama keluarganya kayak, lu ngelmu ya gitu ke si istri ketiga. Dijawabnya begini, enggak kok, aku nggak ngilmu hitam, aku ngilmu putih lah. Malah dijawab. Sebenarnya nggak usah lu jawab sekalian gitu loh. Dia malah jawab, dari situ memvalidasi. Ya, I think she is doing something. Dan mungkin gue bisa salah, tapi gue sempat ngelihat istrinya itu, istri ketiga ini kayak I don't know, sejenis ritual atau sesuatu yang mesti dilakoni. Dia kayak makan sesuatu, sifatnya tuh gue ngeliatnya kayak binatang ngengat tuh moth bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ngengat kan ya, ngengat kering terus dimakan gitu loh. Itu definitely bukan makanan edible sih, itu kayak I don't know itu apa, tapi part of ngelmunya itu. Akhirnya gue melihat vision juga, dan ini memang tidak bisa dibuktikan, tapi gue penasaran bagi Anover semua. Gue melihat ketika si istri ketiga nanti mencapai usia 50-an tahun, perhaps 55, 56, gue dapet vision kayak itu akan dengan cepat peot, dan dengan cepat kayak ya mohon maaf jadi buruk rupanya. Semua kecantikannya hilang, semua kepesonaannya kayak sirna, dan dengan cepat itu. Dan ternyata gue analyze, gue tanya pada alam, itu bentuk harga yang dibayar dengan cepat loh. Ya lu bayangin kayak kalau kita punya wajah tiba-tiba dalam waktu setahun peot gitu, itu gak normal sih. Kita aging aja tuh over berapa ya, 60 years mulai kelihatan gitu kan. Ini kayak dengan cepat. Tentu saja tidak bisa dibuktikan. Tapi gue penasaran, ada gak Anovers yang pernah melihat kasus seperti itu? Please komen di bawah ya. Apa orang yang mungkin diyakini bermain pelet, terus dia ngedrop gitu dalam usia tertentu? Ada, Kawil. Siapa? Jadi ini sih sebenarnya lebih ke di kampung mbak aku sih. Oke. Pokoknya ada seorang laki-laki yang terkenal memang bermain ilmu hitam, dan ini untuk kekayaan. Sampai akhir jadinya kurus banget gitu, terus tua banget. Bedanya itu untuk kekayaan kan? Bedanya ini untuk kekayaan yang ini. Terus istrinya kalau nggak salah meninggal gitu, kayak udah sampai beberapa kali. Jadi dia akhirnya udah nikah sampai 3 kali karena istrinya kok mirip dan anaknya sakit-sakitan terus meninggal kayak gitu. Oke. Nggak usah pakai gitu-gituan ya guys. Serem. Jangan guys. Ya, jangan ya gitu. Oke, anomali. Tapi pertanyaannya, kalau begitu kan memang beliau, maksudnya paman saya itu meninggal secara medis ya. Tapi bagaimana dengan semasa pas beliau masih hidup? Apakah memang dipelet juga? Jawabannya iya. Jadi ada satu cerita di mana kondisinya pamannya ini akhirnya sudah memutuskan hubungan dengan istri ketiga. Oke, udah ya kita end ya sampai sini. Tapi selang seminggu kemudian, kalau nggak salah seminggu kemudian atau 2 minggu lah gitu, aku lupa cerita detailnya. Tiba-tiba pamannya ini menanyakan kepada Bella, pada Ibu Bella, Bel, kamu tahu nggak sih nomornya si ini istri ketiga gue gitu. Terus Ibu Bella, lah nggak tahu gitu, kan bukannya lu udah putus gitu kan. Terus udah deh, gue coba cari lagi deh. Nah, terus kata Bella gini, ya emang dasarnya suami gue itu kepo.
Jadi dia tuh tahu istri ketiga ini tinggalnya di mana lah, terus nomor teleponnya apalah gitu, dia bisa tahu. Ya udah akhirnya dianterin deh tuh om gua ke sana, kata Ibu Bella. Yap, jadi memang it is pelet. Confirm. Dan confirmnya masalahnya kayak aduh kegap banget, jelas-jelas kayak ditanya kan, kamu ngilmu ya? Enggak, aku ngilmu putih lah. Iya. Itu sih Kerasa, udah ya, kelihatan giveaway banget lah itu istilahnya. Kami sudah membahas pelet, kami sudah membahas dimensi baru yang kami baru tahu. Kami juga sudah membahas review si paman yang sudah sepertinya akan reinkarnasi lagi. Nah sekarang masuk chapter penutup. Memang kali ini cukup singkat teman-teman. Ada beberapa poin seperti biasa yang bisa kami bagikan. Yang pertama, seperti episode-episode anomali sebelumnya, alam setelah kematian itu luas sekali teman-teman. I think kami nggak akan mencoba lagi untuk memetakan, karena seperti yang pernah gue katakan, sampai anomali meninggal pun pasti tidak akan terpetakan semuanya. Yang bisa gue tekankan adalah intervensi Tuhan jauh lebih banyak terjadi dalam alam setelah kematian. Maksudnya gini teman-teman, ketika kita masih hidup, sepertinya sistem Tuhan itu ikut campur, tetapi tidak sebanyak itu ya Jess ya. Kayak kita nggak mungkin kan lagi di jalan tiba-tiba ada yang geret secara astral gitu, kita nggak mungkin. Atau kita lagi diem aja atau ada tangan kita, oh ya gue bisa jadi jago masak spaghetti, kan nggak mungkin kan. Atau menghabisi orang tiba, bukan gue gitu. Atau tiba-tiba jadi jago main gitar tanpa belajar melebihi juara dunia, kan nggak mungkin. Itu di dunia. Jadi sekali lagi intervensi Tuhan lebih banyak terjadi di alam setelah kematian, di mana kami sering melihat adanya GR ambil paksa arwah, adanya juga arwah dibawa ke dunia gelap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya, nikmatilah hidup kita semasa jadi manusia dan tetap di jalur yang seharusnya. Jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Poin kedua, semua generalisasi doktrin kepercayaan tidak semuanya berlaku absolut pada dimensi setelah kematian. Maksudnya seperti ini teman-teman. Yang umum adalah tahu, wah orang itu masih hidup menghabisi banyak orang, pasti masuk neraka. Wah orang itu pasti masuk neraka gitu kan. Terus wah itu orangnya semasa hidupnya baik, pasti masuk surga. Ya per yang kita lihat ya Jess ya, per yang kami lihat nggak bisa dipukul rata dan tidak berlaku absolut. Kadang kami sebagai konsultan juga serba salah sih ketika kami melihat arwah yang bersangkutan kok di dunia yang nggak enak, padahal kliennya bilang dia baik kok. Wah itu PR tuh bagi itulah susahnya pekerjaan kami. Kami kayak bilang, tapi hati dia nih iri dengki terhadap orang lain. Enggak kok gini. Tapi ada tiba-tiba nanti udah akhir-akhir atau kemudian baru ingat si klien. Iya. Oh iya ya kenapa dia begini. Everything tiba-tiba jadi cerah dan connecting the dot seperti itu loh. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita pernah cerita juga deh, ada sosok kakak kalau nggak salah yang meninggal. Tapi iya dia baik kok. Aduh orangnya mah kalem banget, diem banget. Terus tapi kok ngerasanya dia nggak suka ya. Maksudnya kalau ada orang lain minta punya dia atau misalnya lebih ke arah berbagi gitu, kok dia nggak suka ya gitu. Terus awal-awalnya kan pas di menit-menit pertama enggak kok masih baik gitu. Tapi ternyata oh iya saya ingat ada satu cerita. Setiap kali kalau kakak saya tuh makan mie instannya misalnya aku minta gitu ya, Kak minta dong mie instannya. Ya sama dia memang boleh dikasih sih, tapi dia lepehin dulu. Jadi yang dari mulutnya itu dilepehin gitu ke mie instannya. Jadi nih lu baru boleh makan gitu. Tapi lu udah boleh makan sama lepehan gua. Wah. Gue yakin pasti ada orang-orang di luar sana yang melakukan itu ya. Tapi gue nggak pernah sih sampai hati untuk melakukan itu sih. Sama. Either aku ya tolak total mentah-mentah, enggak ini makanan gue, get lost. Atau udah kasih aja lah gitu. Tapi nggak kepikir sih untuk kayak nih gitu. Nggak kepikir sih. Kalaupun kepikir gue tidak melakukannya gitu loh. Ya itu contoh seperti itu. Ya ini salah satu contoh aja sih. Jadi balik lagi, tidak bisa berlaku umum ya teman-teman. Tapi sekali lagi anomali nggak tahu keberapa kali ngomong, kami tidak pernah menjustifikasi dan membenarkan tindakan. Tidak pernah sama sekali. Dan kami ya pokoknya nggak dah, itu nggak banget. Tapi sekali lagi teman-teman, bukan berarti semua jiwa yang bundir dipukul rata pasti masuk dunia gelap. Ya oke lah,
orang-orang mau bilang emang begitu kenyataannya, terserah lu. Tapi dari hasil pengalaman lapangan kami, bukan itu yang terjadi. Belum tentu masuk ke dunia gelap, tapi bukan berarti orang yang melakukan itu tidak mendapatkan karma. Karma benar-benar exist dalam hal ini. Jadi biasanya orang yang itu entah akan bagaimana caranya, akan membayar karma yang telah mereka lakukan. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan dari Anovers dan orang-orang, Karma bundir maksudnya. Oke, jadi mungkin kalau ada pertanyaan dari Anovers dan ataupun pertanyaan umum, jiwa yang bundir ada nggak potensi reinkarnasi dan hidup kembali, belajar lagi? Jawabannya simple, yes. Sangat ada. Sangat ada. Itu Gitu. pernah ada juga kok kasusnya. Kalau nggak salah nih di video ini yang mempunyai cetakan di lehernya dan beliau bingung, suka nanya gitu ketika pas masih SD ke mamanya, "Mah, kok aku punya seperti kayak di leherku itu kayak ada bekas kelilit tali ya?" Nah, poin yang terakhir ini sebenarnya bukan poin lah, tetapi kebetulan yang terlalu kebetulan. Kami sebagai anomali itu banyak menyaksikan kebetulan yang terlalu kebetulan. Singkat kata, Bella nggak sempat foto bareng kami. Iya. Padahal pengen banget foto bareng kami. Kok bisa-bisanya itu loh, ada Anovers yang ketika kami lagi kerja bersama Bella di meja restoran, itu kami difoto candid. Nih fotonya. Dan akhirnya foto inilah yang kami berikan ke Bella. Tentu saja Bella kami blur ya, kami tidak bisa menunjukkan wajah Bella. Ya, Tapi ini konfidensial. begini-begini nih kebetulan yang terlalu kebetulan ya, terlalu banyak kejadiannya. Kami sebagai anomali dengan segala macam cobaannya, dengan segala macam hujatannya, kami tetap bekerja sebagai anomali. Ini pertama kali nih gue ngomong ini di channel Anomali. I need your support, we need your support. Thank you teman-teman Anovers semuanya yang sudah mendukung kami. Thank you. Tapi gue juga manusia biasa, kadang-kadang bisa capek dan yang lain-lain. Tapi ya, kami akan bekerja terus semasa Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Amin. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Thank you sekali lagi supportnya teman-teman. See you on another video. Bye-bye.